3 malam berturut-turut, Gus Ikdam dihantui mimpi yang sama. Dalam tidurnya, ia berdiri di depan sebuah bangunan tua dengan gerbang besi berkarat. Kabut hitam menyelimuti bangunan itu, dan dari dalam terdengar tangisan para santri yang memanggil namanya. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menggapai-gapai dari balik jendela. Setiap kali ia mendekat, tubuhnya tertahan oleh angin yang sangat dingin dan suara berat berkata, "Selamatkan mereka sebelum terlambat." Gus Ikdam terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Pagi harinya, ia berwudu dan memanjatkan salat tahajud untuk mencari petunjuk. Setelah zikir panjang, hatinya diliputi kegelisahan yang belum pernah ia rasakan. Biasanya, Gus Ikdam bisa memahami maksud mimpi lewat firasat atau isyarat hati. Namun kali ini, segalanya terasa kabur. Ia hanya tahu satu hal, ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah panggilan tugas yang harus ia jalani. Keesokan siangnya, seorang santri datang tergopoh-gopoh sambil membawa surat. Surat itu ditulis oleh seorang ibu dari desa terpencil bernama Walid. Dengan tulisan gemetar, ia meminta bantuan Gus Ikdam untuk menyelamatkan anaknya yang mondok di pesantren Walid. Sang anak sudah 2 bulan tak pulang, dan ketika datang sekali, ia hanya duduk memandangi tembok sambil tersenyum aneh dan berkata, kebenaran bukan milik Al-Quran lagi. Gus Ikdam membaca surat itu dengan mata yang membara. Sebuah benang merah mulai terbentuk dalam pikirannya. Ia memanggil beberapa santri senior dan menyampaikan kekhawatirannya. Tapi salah satu dari mereka, Zainal, justru tampak pucat. "Abah, saya pernah mendengar nama pesantren Walid. Kata orang, itu pesantren tua yang dulu pernah ditutup karena pengasuhnya diduga mengajarkan ilmu hitam. Tapi belakangan dibuka lagi oleh seseorang bernama Kiai Muslih," bisiknya. Gus Ikdam menatap langit-langit langgar, dan batinnya berteriak, "Inikah tempat yang kulihat dalam mimpi?" Malam kembali datang. Gus Ikdam memutuskan untuk menyendiri di musala kecil di belakang pesantren. Ia menyalakan lampu minyak dan membuka kitab-kitab klasik. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari suara-suara tangisan yang masih terngiang di telinganya. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba lampu padam sendiri. Udara menjadi sangat dingin, dan dari jendela musala ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon beringin, diam, tak bergerak. Namun ketika ia keluar, bayangan itu lenyap. Keesokan harinya, Gus Ikdam meminta izin kepada keluarga dan para santrinya untuk bepergian selama beberapa hari. "Ada yang harus saya tuntaskan," katanya singkat. Ia tak menjelaskan apa-apa, hanya membawa tas kecil, kitab suci, dan sebotol air zam-zam. Saat menyalami para santri, ia berkata lirih, "Doakan Abah, kalau ini urusan hak dan batil, maka saya tidak boleh tinggal diam." Langkahnya mantap, namun di balik sorban dan senyumnya yang biasa teduh, hatinya diliputi perasaan aneh, seolah dirinya sedang melangkah menuju medan perang. Dalam diam, ia berbisik pada diri sendiri, "Jika pesantren Walid memang tempat yang kulihat dalam mimpi, maka akan kubongkar segala kebatilan yang tersembunyi di balik tembok sucinya." Dan begitu kaki Gus Ikdam melewati batas desa Walid, angin berdesir pelan, seperti menyambut kedatangan seorang penantang cahaya ke jantung kegelapan. Desa Walid bukan desa biasa. Letaknya terpencil, tersembunyi di balik hutan kecil dan sungai yang jarang dilewati orang. Saat Gus Ikdam tiba di sana, hawa desa itu langsung terasa ganjil. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya, dan penduduk yang ia temui di jalan hanya menunduk tanpa menyapa. Beberapa bahkan buru-buru menutup pintu rumahnya begitu melihat Gus Ikdam berjalan lewat. Seolah-olah mereka takut bicara, atau lebih tepatnya, takut ketahuan berbicara. Ia berhenti di warung kecil untuk membeli air. Penjualnya, seorang wanita parubaya, tampak gugup. Saat Gus Ikdam menyebut kata pesantren Walid, wanita itu langsung berhenti bicara dan menunduk dalam-dalam. "Maaf, saya hanya jualan. Soal pesantren itu, saya nggak tahu apa-apa," ujarnya singkat, padahal sebelumnya cukup ramah. Kecurigaan Gus Ikdam semakin menguat. Aura ketakutan itu bukan sesuatu yang biasa muncul dari keberadaan pesantren yang seharusnya menjadi pusat ketenangan. Saat sore menjelang, Gus Ikdam menyempatkan diri untuk salat di musala kecil di pinggiran desa. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang baru selesai berdoa. Lelaki itu memperhatikan sorban dan tongkat Gus Ikdam, lalu berbisik, "Sampeyan bukan orang sini, dan bukan orang sembarangan. Hati-hati kalau ingin tahu tentang Walid." Sudah banyak yang penasaran, tapi tak pernah kembali bicara. Gus Ikdam hanya tersenyum dan menjawab,
saya tak datang untuk bicara, saya datang untuk mendengar." Lelaki tua itu akhirnya membuka cerita. Ia mengatakan bahwa sejak pesantren Walid dibuka kembali oleh Kiai Muslih 5 tahun lalu, desa menjadi berbeda. Santri-santri yang datang terlihat seperti orang-orang kerasukan. Mereka tak lagi keluar, tak pernah izin pulang, bahkan jarang terlihat siang hari. Anehnya, malam hari justru terdengar nyanyian dan teriakan dari dalam pesantren. Seperti upacara, tapi bukan upacara Islam, saya tidak tahu, tapi bulu kuduk saya selalu berdiri, ucapnya pelan. Gus Ikdam memutuskan untuk melihat sendiri. Ia berjalan ke arah pesantren saat malam mulai turun. Dari kejauhan, terlihat bangunan besar yang dulunya rumah kolonial, kini difungsikan sebagai pondok. Lampu-lampu temaram menyala di dalamnya, namun tak ada tanda kehidupan di luar. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian lirih dalam bahasa yang tak dikenal, mengalun dari arah dalam pondok. Lirih dan mendayu, namun mengandung sesuatu yang membuat dada terasa sesak. Saat itu pula, seekor burung gagak terbang rendah melewati kepala Gus Ikdam, memekik keras. Ia menunduk sejenak dan menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Hatinya berbisik, ini bukan tempat menuntut ilmu. Ini tempat menyesatkan jiwa. Tapi Gus Ikdam tahu, semakin besar kegelapan, semakin terang cahaya harus dibawa. Dan ia datang sebagai pembawa cahaya itu. Tiba-tiba dari balik semak, seorang anak kecil muncul. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia menunjuk ke arah pesantren dan berbisik, "Tolong, kakakku masih di dalam." Dia bilang, "Tuhan di sana bukan lagi Allah." Lalu anak itu berlari menghilang ke dalam kegelapan. Hati Gus Ikdam tercekat. Ia sadar, waktunya menyamar dan masuk ke dalam tempat itu semakin dekat. Malam itu, Gus Ikdam menginap di rumah lelaki tua yang ia temui di musala. Ia duduk diam di beranda, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dalam hati ia tahu, yang akan ia hadapi bukan sekadar ajaran menyimpang, melainkan perang antara cahaya dan kegelapan yang telah lama disembunyikan di balik jubah keagamaan. Langit pagi masih kelabu saat suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah lelaki tua tempat Gus Ikdam bermalam. Lelaki tua itu membuka pintu dengan ragu, dan tampaklah sosok berjubah lusuh dengan raut wajah yang kelelahan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Hasan, seorang ulama sepuh yang dulunya pernah menjadi sahabat dekat pendiri pertama pesantren Walid, sebelum pesantren itu berubah menjadi tempat yang sekarang penuh kegelapan. Suaranya gemetar saat ia berkata, "Saya datang karena nama panjenengan disebut dalam mimpi saya semalam 3 kali." Gus Ikdam menyambutnya dengan hormat dan mempersilakan duduk. Setelah meneguk air hangat, Kiai Hasan mulai bercerita dengan mata menerawang. Pesantren Walid dulunya tempat ilmu. Tapi setelah ditutup karena fitnah, ada orang yang datang, mengaku keturunan wali, bernama Kiai Muslih. Ia menghidupkan pesantren itu kembali, tapi dengan ajaran yang tak pernah saya kenal. Para santri diminta puasa tidak makan selama 3 hari untuk membuka mata batin, tapi tanpa salat, tanpa zikir yang benar. Gus Ikdam menunduk dalam. Setiap cerita Kiai Hasan seperti menjelaskan potongan-potongan mimpi yang ia alami. "Saya pernah diundang ke sana," lanjut Kiai Hasan lirih. "Saya datang dengan niat tabayun, tapi begitu saya masuk ke dalam, saya merasa seperti terperangkap. Udara di dalam terasa berat, dan setiap langkah saya seperti diawasi. Ketika saya azan, tak ada yang menjawab. Bahkan para santri hanya berdiri diam, mata mereka kosong, tapi senyum mereka seperti orang kesurupan." Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Saya disuruh ikut satu ritual, katanya untuk menyingkap hijab akhirat. Tapi saat saya melihat isi ritual itu, ya Allah, mereka membaca doa dengan bahasa yang saya tahu bukan bahasa langit. Saya langsung pergi. Sejak itu, saya tak berani mendekat lagi. Tapi dalam mimpi, saya melihat panjenengan berdiri membawa tongkat bercahaya, dan pesantren itu runtuh oleh cahaya dari langit." Gus Ikdam memandang mata Kiai Hasan lekat-lekat. "Berarti saya memang diutus ke sini," ucapnya lirih. "Kalau benar begitu, maka saya harus masuk ke dalam pesantren itu. Tapi tidak sebagai Gus Ikdam. Saya harus menyamar." Kiai Hasan tampak terkejut, tapi ia mengangguk. "Kalau begitu, saya akan bantu. Saya tahu satu jalan belakang menuju dapur pesantren. Di sana, biasanya tamu atau pekerja harian keluar masuk. Mungkin itu celah panjenengan untuk masuk." Hari mulai bergeser menuju siang. Suasana desa Walid masih mencekam, seperti desa tanpa ruh. Gus Ikdam mempersiapkan diri,
mengganti penampilannya dengan pakaian yang lebih sederhana dan wajah ditutupi sedikit oleh peci lebar dan sarung kumal. Ia membawa kitab kecil dan tas kain, berpura-pura menjadi musafir pencari ilmu. Kiai Hasan berpesan, "Hati-hati, Gus. Jangan sampai panjenengan tertangkap mata Kiai Muslih terlalu cepat. Orang itu bukan cuma pandai bicara, tapi juga menyimpan kekuatan yang tak berasal dari langit." Sebelum berangkat, Gus Ikdam menulis surat singkat untuk dititipkan kepada lelaki tua. "Kalau saya tidak kembali dalam 7 hari, antarkan surat ini ke pesantren saya," katanya. Surat itu berisi permintaan maaf dan petunjuk tentang desa Walid jika ia tak kembali. Ia tak takut mati, tapi ia tahu kebenaran harus tetap diteruskan meski dirinya hilang. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam berjalan menuju jalur belakang pesantren. Di balik senyum lembutnya, ada tekad baja dan zikir yang terus menggema dalam hati. "Ya Allah, bila ini ujian darimu, maka jadikan aku bagian dari jalan kebenaran untuk menyelamatkan yang tersesat." Langkah kaki Gus Ikdam menapaki jalan setapak di balik rerimbunan pohon bambu yang menjalar ke arah belakang pesantren. Suasana begitu hening, bahkan suara burung pun tak terdengar. Tanah di jalur itu lembab, seperti baru saja disiram embun pekat yang tidak wajar. Kiai Hasan mengantar sampai ujung, lalu berhenti dan berbisik, "Mulai dari sini, saya tidak bisa ikut." Di balik tembok itu, hanya orang yang siap kehilangan dirinya yang bisa bertahan. Gus Ikdam menepuk pundaknya dan menjawab lirih, "Insya Allah, saya tidak datang untuk kehilangan, tapi untuk mengembalikan yang hilang." Gus Ikdam melompati pagar kayu yang membatasi area dapur pesantren. Ia menyelinap masuk dengan cepat, mengamati sekeliling. Bangunan itu besar, namun suram. Catnya mengelupas, jendela-jendela ditutup kain hitam, dan aroma dupa menyengat bercampur bau logam memenuhi udara. Di dapur, ia melihat beberapa santri dengan tubuh kurus kering dan mata kosong sedang mengaduk air yang ditambahkan bunga 7 rupa. Tak satu pun dari mereka berbicara. Seorang lelaki parubaya, dengan sorban merah mendekat. "Kamu santri baru?" tanyanya curiga. Gus Ikdam menunduk dan menjawab dengan suara dibuat lemah, "Iya, saya datang dari Lumajang." Katanya, "Di sini bisa belajar melihat dunia lain." Lelaki itu mengangguk, lalu menyuruhnya duduk. "Nanti malam, Kiai Muslih akan memilih siapa yang layak ikut ritual. Jangan macam-macam, atau kamu tidak akan keluar dari tempat ini." Kata-kata itu dingin dan penuh ancaman. Saat malam menjelang, para santri dikumpulkan di aula besar. Cahaya lampu redup, dan ruangan dipenuhi aroma dupa. Di atas panggung, muncullah sosok Kiai Muslih, berjubah hitam, sorban merah darah, dan mata yang bersinar aneh dalam gelap. Ia tidak mengucap salam. Yang pertama ia katakan justru, "Malam ini, kalian akan melewati batas antara fana dan gaib. Allah sudah terlalu jauh. Kalian akan dipandu oleh cahaya sejati." Hati Gus Ikdam mencelos. Kalimat itu cukup baginya untuk memastikan, ajakan ini bukan dari langit. Kiai Muslih menatap satu persatu santrinya. Ketika matanya bertemu dengan tatapan Gus Ikdam, ia terdiam sejenak. Alisnya sedikit mengernyit, seolah ada yang mengganjal. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya berkata, "Kamu, yang baru datang. Namamu siapa?" Gus Ikdam menjawab cepat, "Zaki." Kiai Muslih tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Kita lihat, apakah kamu siap jadi pembuka gerbang?" Ritual pun dimulai. Santri-santri membentuk lingkaran dan duduk bersila, menggumamkan bacaan dalam bahasa yang tidak dikenal. Gus Ikdam duduk di antara mereka, tangannya menggenggam tasbih kecil yang ia sembunyikan dalam kain sarung. Dalam hatinya, ia terus membaca ayat kursi, tak henti. Aura di ruangan itu perlahan berubah, udara menjadi berat, seperti ditekan dari segala arah. Di tengah lingkaran, Kiai Muslih meletakkan mangkuk berisi darah ayam hitam dan cermin kecil yang dikelilingi lilin. Tiba-tiba salah satu santri berteriak dan terjatuh. Tubuhnya kejang, mulutnya berbusa, tapi mata terbuka lebar seperti menatap sesuatu dari dunia lain. Kiai Muslih hanya tersenyum, lalu berkata, "Ia sedang melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Dan kalian semua akan menyusul." Hati Gus Ikdam makin bergejolak. Ia tahu, ia tak bisa hanya mengamati lebih lama, ia harus mencari inti ritual ini, dan menghentikannya dari dalam. Namun sebelum ia bergerak, seseorang berbisik di telinganya. "Aku tahu siapa kamu, Gus Ikdam." Gus Ikdam tersentak. Ia menoleh, dan di baliknya berdiri seorang pemuda berwajah pucat, namun dengan sorot mata sadar.
Saya Rahman, dulu santri di Lirboyo. Saya pura-pura ikut, tapi sebenarnya sedang cari jalan keluar. Dan sekarang saya yakin, panjenengan adalah harapan terakhir kami. Bab 5, Cahaya di Tengah Kegelapan. Gus Ikdam menatap Rahman dengan tajam, memastikan bahwa pemuda itu bukan jebakan dari Kiai Muslih. Tapi dari sorot matanya yang bening dan gugup, terlihat ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Rahman berbisik cepat, saya tidak bisa lama. Ada lorong di belakang aula ini, tembus ke ruang bawah tanah tempat mereka menyimpan kitab ajaran sesat itu. Jika kitab itu dimusnahkan, kekuatan Kiai Muslih akan goyah. Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia tahu, setiap ajaran sesat pasti punya inti kekuatan, dan menghancurkannya adalah kunci. Ritual masih berlangsung. Santri-santri mulai bergoyang tak sadar, bacaan-bacaan semakin mengerikan, seperti jeritan ruh-ruh yang tersesat. Kiai Muslih berdiri di tengah, matanya terpejam, dan kedua tangannya terangkat ke atas, seolah sedang memanggil sesuatu dari balik tabir gaib. Seketika itu juga, angin dingin berhembus ke dalam aula, membuat lilin-lilin bergetar dan beberapa padam. Aura kegelapan kian menebal. Gus Ikdam mencengkeram tasbihnya kuat-kuat dan mulai merapal doa perlindungan dalam hati. Dengan isyarat dari Rahman, Gus Ikdam perlahan menyelinap ke sisi aula, menembus tirai lusuh yang memisahkan aula dengan lorong sempit. Langkahnya ringan, napasnya tertahan. Di lorong itu, bau jamur dan kemenyan membaur jadi satu. Suasana lembab dan menyeramkan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari balik dinding, suara anak-anak, wanita, dan lelaki, seperti rintihan jiwa-jiwa yang terperangkap. Gus Ikdam menutup mata sejenak, memperkuat niatnya. Ya Allah, jika aku mati di sini, jadikan kematianku sebagai penawar bagi yang tersesat. Ruang bawah tanah itu tak lebih dari gudang tua dengan dinding batu dan rak-rak kayu berdebu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan kitab kuno bertuliskan huruf-huruf aneh, beberapa bahkan ditulis dengan darah kering. Gus Ikdam mendekati kitab utama yang terletak paling depan. Sampulnya berwarna hitam legam dengan simbol bintang terbalik. Begitu ia menyentuhnya, tubuhnya langsung disambar hawa panas, seolah kitab itu menolak disentuh. Tapi ia tetap menggenggamnya, lalu membaca ayat-ayat suci keras-keras. Gema ayat suci mengguncang ruangan itu. Rak kayu bergoyang, lampu minyak berkedip, dan jeritan menggema entah dari mana. Rahman, yang berdiri tak jauh dari pintu, berteriak, "Teruskan, Gus." Kitab itu terbakar. Benar saja, api mulai menyala dari sudut kitab, membesar tanpa membakar tangan Gus Ikdam. Api itu berwarna biru kehijauan, seperti kobaran dari dunia lain. Gus Ikdam terus membaca, air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena merasakan beban jiwa-jiwa yang dipenjara oleh kesesatan itu. Di aula atas, Kiai Muslih tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Ia menjerit seperti orang kerasukan, tubuhnya gemetar hebat. Para santri yang sedang melafalkan mantra mendadak terdiam, lalu satu persatu jatuh pingsan. Dupa padam dengan sendirinya. Cahaya yang tadinya berasal dari lilin berubah menjadi asap hitam yang melayang ke udara, lalu menghilang seketika. Kiai Muslih berusaha berdiri, tapi tubuhnya limbung. Ia menggeram, siapa yang berani menyentuh kitab suciku? Seketika itu pula, lantai aula retak. Dari bawah muncul asap tebal, dan suara ledakan kecil terdengar dari ruang bawah tanah. Gus Ikdam dan Rahman berlari keluar tepat sebelum rak-rak runtuh, membawa sisa-sisa abu kitab yang telah terbakar. Gus Ikdam menggenggamnya erat, lalu mengangkatnya ke langit sambil berseru, kebenaran dari Allah tak bisa dikalahkan oleh tipu daya setan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, langit di atas desa Walid kembali dihiasi bintang. Tapi perang belum selesai, Kiai Muslih belum tumbang, ia hanya terluka, dan kegelapan yang ia bangun masih bersembunyi di sudut-sudut pesantren. Namun cahaya pertama telah menyusup, dan harapan pun mulai tumbuh di hati para santri yang mulai siuman. Gus Ikdam tahu, ia harus bertahan lebih lama di dalam, sampai akar sesat itu benar-benar dicabut sampai ke pangkalnya. Gus Ikdam menatap Rahman dengan tajam, memastikan bahwa pemuda itu bukan jebakan dari Kiai Muslih. Tapi dari sorot matanya yang bening dan gugup, terlihat ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Rahman berbisik cepat, saya tidak bisa lama. Ada lorong di belakang aula ini, tembus ke ruang bawah tanah tempat mereka menyimpan kitab ajaran sesat itu. Jika kitab itu dimusnahkan, kekuatan Kiai Muslih akan goyah. Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia tahu,
Setiap ajaran sesat pasti punya inti kekuatan, dan menghancurkannya adalah kunci. Ritual masih berlangsung. Santri-santri mulai bergoyang tak sadar, bacaan-bacaan semakin mengerikan, seperti jeritan ruh-ruh yang tersesat. Kiai Musli berdiri di tengah, matanya terpejam, dan kedua tangannya terangkat ke atas, seolah sedang memanggil sesuatu dari balik tabir gaib. Seketika itu juga, angin dingin berhembus ke dalam aula, membuat lilin-lilin bergetar dan beberapa padam. Aura kegelapan kian menebal. Gus Ikdam mencengkeram, tasbihnya kuat-kuat dan mulai merapal doa perlindungan dalam hati. Dengan isyarat dari Rahman, Gus Ikdam perlahan menyelinap ke sisi aula, menembus tirai lusuh yang memisahkan aula dengan lorong sempit. Langkahnya ringan, napasnya tertahan. Di lorong itu, bau jamur dan kemenyan membaur jadi satu. Suasana lembab dan menyeramkan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari balik dinding, suara anak-anak, wanita, dan lelaki, seperti rintihan jiwa-jiwa yang terperangkap. Gus Ikdam menutup mata sejenak, memperkuat niatnya. Ya Allah, jika aku mati di sini, jadikan kematianku sebagai penawar bagi yang tersesat. Ruang bawah tanah itu tak lebih dari gudang tua dengan dinding batu dan rak-rak kayu berdebu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan kitab kuno bertuliskan huruf-huruf aneh, beberapa bahkan ditulis dengan darah kering. Gus Ikdam mendekati kitab utama yang terletak paling depan. Sampulnya berwarna hitam legam dengan simbol bintang terbalik. Begitu ia menyentuhnya, tubuhnya langsung disambar hawa panas, seolah kitab itu menolak disentuh. Tapi ia tetap menggenggamnya, lalu membaca ayat-ayat suci keras-keras. Gema ayat suci mengguncang ruangan itu. Rak kayu bergoyang, lampu minyak berkedip, dan jeritan menggema entah dari mana. Rahman, yang berdiri tak jauh dari pintu, berteriak, "Teruskan, Gus." Kitab itu terbakar. Benar saja, api mulai menyala dari sudut kitab, membesar tanpa membakar tangan Gus Ikdam. Api itu berwarna biru kehijauan, seperti kobaran dari dunia lain. Gus Ikdam terus membaca, air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena merasakan beban jiwa-jiwa yang dipenjara oleh kesesatan itu. Di aula atas, Kiai Musli tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Ia menjerit seperti orang kerasukan, tubuhnya gemetar hebat. Para santri yang sedang melafalkan mantra mendadak terdiam, lalu satu persatu jatuh pingsan. Dupa padam dengan sendirinya. Cahaya yang tadinya berasal dari lilin berubah menjadi asap hitam yang melayang ke udara, lalu menghilang seketika. Kiai Musli berusaha berdiri, tapi tubuhnya limbung. Ia menggeram, "Siapa yang berani menyentuh kitab suciku?" Seketika itu pula, lantai aula retak. Dari bawah muncul asap tebal, dan suara ledakan kecil terdengar dari ruang bawah tanah. Gus Ikdam dan Rahman berlari keluar tepat sebelum rak-rak runtuh, membawa sisa-sisa abu kitab yang telah terbakar. Gus Ikdam menggenggamnya erat, lalu mengangkatnya ke langit sambil berseru, "Kebenaran dari Allah tak bisa dikalahkan oleh tipu daya setan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, langit di atas desa Walid kembali dihiasi bintang. Tapi perang belum selesai. Kiai Musli belum tumbang. Ia hanya terluka, dan kegelapan yang ia bangun masih bersembunyi di sudut-sudut pesantren. Namun cahaya pertama telah menyusup, dan harapan pun mulai tumbuh di hati para santri yang mulai siuman. Gus Ikdam tahu, ia harus bertahan lebih lama di dalam, sampai akar sesat itu benar-benar dicabut sampai ke pangkalnya. Malam di desa Walid kembali diselimuti kabut tebal. Angin tak lagi berembus, seolah alam pun menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Di dalam kamar gelap di pojok pesantren, Kiai Musli duduk bersila di atas tikar rotan lusuh, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Di hadapannya, sisa-sisa kitab yang terbakar ia genggam erat. Asap hitam mengepul dari tangannya, tapi ia tak merasa sakit, yang ia rasakan hanyalah amarah yang menggelegak, membakar kesadarannya. "Gus Ikdam, berani sekali kau masuk ke wilayahku." Dari sudut ruangan muncul bayangan besar, perlahan membentuk sosok pria berjubah gelap tanpa wajah, hanya memiliki dua mata merah membara. Tuan telah gagal menjaga kitab warisan, suara makhluk itu seperti batu kerikil yang dihantam logam. Kiai Musli menunduk, bukan karena takut, tapi karena malu. "Beri aku satu kesempatan lagi, aku akan panggil mereka, para penjaga alam bawah." Makhluk itu diam sejenak, lalu mengangguk, sebelum tubuhnya menguap menjadi kabut hitam dan menghilang ke dinding. Di sisi lain, Gus Ikdam dan Rahman sedang menyusup ke kamar-kamar santri, membangunkan mereka satu persatu. Banyak dari mereka masih dalam keadaan bingung dan lemah,
seperti baru bangun dari mimpi panjang. Kalian harus pergi malam ini. Tempat ini akan berubah jadi neraka, kata Gus Ikdam lirih. Beberapa santri menangis, sadar bahwa mereka telah tersesat begitu jauh. Kami ikut panjenengan, Gus. Kami ingin bertobat, ujar salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Namun saat mereka hendak keluar lewat jalur dapur, suara gong keras menggema dari tengah pesantren. Tanah bergetar, langit berubah merah darah. Dari arah aula, muncul cahaya hitam pekat yang membubung tinggi ke udara. Gus Ikdam menghentikan langkahnya. Dia mulai memanggil sesuatu, bisiknya. Rahman menatapnya takut. Panjenengan tahu apa yang dipanggilnya, Gus? Gus Ikdam mengangguk pelan. Jin kelas tinggi, yang diikat dengan darah dan janji kekuasaan. Tiba-tiba dari balik kabut, muncul sosok-sosok tinggi dengan tubuh hitam legam dan mata berkilau merah. Mereka berjalan tanpa suara, membawa tongkat dan sabit dari bayangan. Santri-santri yang melihat langsung gemetar ketakutan, beberapa jatuh pingsan. Itu bukan manusia, Gus, lirih Rahman. Bukan, dan mereka tidak akan mundur, kecuali dengan izin Allah. Gus Ikdam berdiri paling depan, membentangkan tangan dan mulai membaca doa perlindungan dengan suara lantang, menggema menembus kabut. Salah satu makhluk itu menyerang dengan kecepatan kilat, tapi sebelum sempat menyentuh, tubuhnya terpental dan terbakar oleh cahaya yang keluar dari mulut Gus Ikdam saat melantunkan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tanah di bawahnya mengeluarkan cahaya putih yang mengusir kegelapan di sekitarnya. Bawa para santri keluar, lewat jalur barat. Aku akan tahan mereka di sini, serunya pada Rahman. Rahman pun segera memimpin rombongan kecil santri yang telah sadar menuju jalan pelarian yang mereka siapkan sebelumnya. Tinggallah Gus Ikdam berdiri sendirian di hadapan kawanan makhluk kegelapan yang terus berdatangan. Tapi di hatinya tak ada gentar. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan iman. Ia menggenggam tasbihnya, memejamkan mata, dan berkata, jika malam ini aku harus mati, maka biarlah aku mati sebagai hamba-Mu, ya Allah, bukan sebagai pengecut yang membiarkan kesesatan merajalela. Dan dari balik langit yang semula merah, cahaya putih perlahan mulai menembus, turun perlahan, membawa harapan baru. Gus Ikdam berdiri tegar di tengah halaman pesantren yang kini berubah jadi medan pertempuran tak kasat mata. Cahaya putih dari langit turun perlahan, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Para makhluk kegelapan mundur beberapa langkah, seolah cahaya itu membakar eksistensi mereka. Tapi dari kejauhan, langkah berat Kiai Muslih terdengar mendekat. Sorban merahnya kini dipenuhi noda darah kering, dan matanya berubah menjadi dua bola hitam pekat tanpa kehidupan. Ia tidak lagi seperti manusia biasa, wajahnya diselimuti aura jin yang menyatu dengannya. Aku sudah mempersembahkan puluhan santri untuk kekuatan ini, teriak Kiai Muslih. Dan kau, datang dengan cahaya palsumu, ingin menghancurkannya. Suaranya bergema, disusupi suara lain, seperti suara ribuan roh tersiksa yang meronta. Gus Ikdam menatapnya dengan tenang. Kau telah menjual jiwamu, Muslih. Tapi Allah tak buta. Hari ini, semua yang kau sembunyikan akan disingkap. Kiai Muslih tertawa, tawa yang menggema hingga pepohonan di sekitarnya menggigil. Tiba-tiba, Kiai Muslih mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul tangan-tangan hitam raksasa yang mencoba meraih Gus Ikdam. Namun setiap kali tangan itu mendekat, lantunan ayat suci dari mulut Gus Ikdam membuatnya hangus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, suara Gus Ikdam bergema lembut, tapi kuat, menembus kegelapan yang menggulungnya. Sebuah dinding cahaya membungkus tubuhnya, menjadikannya titik terang di tengah malam yang telah dinodai sihir. Kiai Muslih mengerang marah. Ia mengangkat tongkat warisannya, batang kayu tua yang diisi rajah dan darah segar santri terakhir. Kalau cahaya bisa menghancurkan, maka aku akan menelan cahayamu. Ia melemparkan tongkat itu ke arah langit, dan seketika langit bergetar. Awan hitam menutup cahaya bulan. Tapi sebelum kegelapan itu sempurna, Gus Ikdam sujud ke tanah, lalu berdiri dengan kedua tangan mengangkat langit dan berseru, Ya Nur, wahai cahaya segala cahaya, turunkan keputusanmu atas kesaliman ini. Dari celah awan, kilatan cahaya emas menyambar tongkat Kiai Muslih, menghancurkannya menjadi abu. Jeritan Kiai Muslih terdengar memilukan, ia memeluk tanah, menggeliat seperti binatang yang sekarat. Dari tubuhnya, asap hitam keluar beruntun, dan wajah-wajah jin yang bersemayam padanya melolong, satu persatu terbakar oleh cahaya ilahi. Tubuh Kiai Muslih kini separuh membusuk, darah hitam menetes dari pori-porinya.
Tapi ia belum menyerah. Aku masih bisa menghabisimu. Dengan sisa tenaga, Kiai Muslim melemparkan serpihan batu hitam, jimat utama warisan leluhur Walid. Batu itu berputar di udara menuju Gus Ikdam. Tapi secepat itu pula, Gus Ikdam merentangkan tangannya, lalu membaca, Wa qul ya al-haq wa sahakal batil, inal batila kana sahuka. Batu itu meledak di udara, memekakkan telinga. Getaran yang ditimbulkan membuat bangunan pesantren runtuh sebagian. Kiai Musli terpental ke belakang, tubuhnya menabrak dinding aula hingga retak. Dalam kepulan debu dan puing, Gus Ikdam melangkah mendekat. Ia menatap Kiai Musli yang terbaring, tubuhnya tinggal tulang dan daging membusuk, namun matanya masih terbuka, menyimpan amarah dan ketakutan yang bercampur. Allah Maha Pengampun, Musli. Tapi tak ada tempat bagi kesesatan yang disebar dengan darah dan tipu daya. Kiai Musli hanya bisa terisak, sebelum akhirnya pingsan. Malam itu, pesantren Walid tidak lagi menjadi tempat menyembah kegelapan. Tapi pertanyaannya kini, apakah masyarakat siap menerima kebenaran yang disembunyikan selama ini? Pagi mulai menyingsing di desa Walid, tapi sinar mentari tak membawa kehangatan seperti biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti sisa reruntuhan pesantren yang semalam diguncang oleh pertarungan dua kekuatan besar. Warga mulai berdatangan, sebagian besar membawa wajah kebingungan dan ketakutan. Mereka mendapati aula utama porak-poranda, dinding penuh bekas terbakar, dan Kiai Musli terbaring tak sadarkan diri di tengah puing. Di sebelahnya, berdiri Gus Ikdam dengan jubah putih berlumur debu, namun wajahnya tenang dan matanya mantap menatap ke depan. "Apa yang terjadi di sini?" seru salah satu warga dengan nada gugup. Tak butuh waktu lama, kabar mulai menyebar cepat bahwa pesantren Walid ternyata menyimpan ajaran sesat yang telah memakan korban diam-diam selama bertahun-tahun. Beberapa orang tua histeris saat mengetahui anak mereka sempat dijadikan tumbal ritual. Tangisan menggema di halaman, amarah berubah menjadi teriakan, dan keraguan berganti dengan kebencian yang mendidih. Warga mulai menyoraki nama Kiai Musli, yang dulu diagungkan, kini dicaci sebagai penjahat. Rahman, yang telah menyaksikan semuanya, naik ke atas batu dan mulai bersaksi. Dengan suara parau, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana ajaran sesat diajarkan dengan dalih ilmu hikmah, bagaimana para santri dipaksa melakukan ritual yang menyimpang, dan bagaimana Gus Ikdam datang menyelamatkan mereka. Suasana semakin panas. Beberapa warga nyaris menghajar Kiai Musli di tempat, namun Gus Ikdam berdiri menghalangi. "Kita bukan Algojo, biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan di hadapan Allah." Kata-kata itu membuat sebagian warga tenang, meski amarah masih membara. Beberapa santri yang selamat mulai dipeluk orang tuanya, sementara lainnya masih duduk mematung, trauma menguasai wajah mereka. Gus Ikdam kemudian meminta izin untuk menguburkan kitab-kitab ajaran sesat yang belum sempat terbakar. "Kita harus membersihkan tempat ini. Fisiknya boleh hancur, tapi jiwa-jiwa yang tersisa harus diselamatkan," ucapnya lirih. Ia lalu mengajak para santri dan warga berzikir bersama di tengah puing-puing, memohon agar Allah mengangkat kutukan yang lama menghuni tempat itu. Namun, tak semua orang senang dengan terbongkarnya aib ini. Beberapa pengikut fanatik Kiai Musli, yang masih tersebar di desa-desa sekitar, mulai menyusun siasat. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Gus Ikdam hanya ingin mengambil alih pesantren, dan semua kehancuran ini adalah hasil dari sihirnya sendiri. Sementara di tengah desa, sekelompok orang yang kehilangan kepercayaan, mereka mulai merasa hampa, terombang-ambing antara marah, kecewa, dan tidak tahu kepada siapa harus percaya. Sore harinya, Gus Ikdam dipanggil oleh sesepuh desa, Mbah Rifai. Lelaki tua itu telah lama curiga terhadap pesantren Walid, namun tak punya cukup bukti untuk bertindak. "Apa panjenengan yakin, ini sudah berakhir?" tanya Mbah Rifai sambil menatap langit. Gus Ikdam menggeleng pelan. "Belum, Mbah. Kiai Musli hanya pion. Aku mencium aroma kekuatan yang lebih besar, yang mungkin telah menyusup jauh ke jantung masyarakat kita." Ucapan itu membuat Mbah Rifai terdiam lama. "Kalau begitu, kita belum aman." Dan malam itu, di tempat yang jauh dari keramaian, seorang lelaki berwajah menyeramkan membuka peti tua berisi abu jimat Kiai Musli. Ia mencelupkan jarinya ke dalam abu, lalu melukis simbol aneh di dinding gua. "Gus Ikdam, kau telah mengganggu rantai lama kami. Tapi kau lupa, yang di atas Kiai Musli masih menunggu giliran." Cahaya merah menyala dari simbol itu. Sebuah perang yang lebih besar baru saja dimulai.
Keheningan malam menyelimuti desa Walid, namun di balik keheningan itu, ketegangan mulai terasa. Gus Ikdam tak bisa tidur. Meskipun Kiai Musli telah dijatuhkan, dan sebagian besar ajaran sesat di pesantren telah dibakar, ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di bayang-bayang. Di dalam dirinya, sebuah firasat buruk terus mengganggu, seakan ada bahaya yang lebih kelam sedang mengintai, lebih dari sekadar sisa-sisa ajaran sesat yang tersisa. Ia tahu, kekuatan yang lebih gelap dari itu sedang bangkit. Saat tengah malam tiba, sebuah suara keras menggegar dari arah hutan yang terletak di luar desa. Bukan suara hewan, tetapi suara seperti gemuruh dari langit, disusul dengan suara ribuan langkah berat yang datang dari dalam kegelapan. Rahman yang terjaga karena ketegangan, berlari menuju rumah Gus Ikdam. "Gus, ada yang tidak beres." Suara itu terdengar seperti gerakan pasukan besar. Serunya sambil terburu-buru. Gus Ikdam bangkit dari tempat tidurnya, wajahnya tampak serius. "Ini bukan pasukan biasa, Rahman. Ini pasukan jin, atau lebih tepatnya, pasukan yang dipimpin oleh sesuatu yang lebih kuat." Malam itu, Gus Ikdam memutuskan untuk menelusuri sumber suara tersebut. Bersama beberapa santri yang masih bisa dipercaya, mereka memasuki hutan, menembus kegelapan. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan tanah di bawah mereka bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Di tengah hutan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah kuil kuno yang tersembunyi, terlupakan oleh waktu dan orang-orang. Kuil itu dipenuhi ukiran-ukiran aneh, yang memancarkan aura gelap, seolah mengundang mereka untuk masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gus Ikdam melangkah masuk. Begitu ia melintasi gerbang kuil, angin dingin yang mengiris kulit menyambutnya. Di dalamnya, ada sebuah altar besar yang dihiasi oleh benda-benda aneh dan jimat-jimat terkutuk. Di atas altar itu, terdapat sebuah patung hitam berbentuk humanoid, dengan mata merah yang menyala. "Ini, bukan sekadar tempat ibadah," bisik Gus Ikdam, "ini adalah tempat untuk memanggil sesuatu yang sangat kuat dan sangat jahat." Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar dari balik patung itu. "Kalian pikir kalian telah menghentikan segalanya, Gus Ikdam? Belum, kami masih ada di sini." Suara itu terdengar seperti datang dari dalam tanah, dan sebelum Gus Ikdam bisa bereaksi, sebuah bayangan hitam besar muncul dari bawah altar. Bayangan itu semakin membesar, membentuk sosok tinggi dengan tubuh bercak-bercak hitam dan mata berkilau merah. Sosok itu tertawa mengerikan. "Aku adalah penunggu yang dilupakan, yang dipanggil kembali oleh pengkhianat Kiai Musli." Gus Ikdam merasakan getaran yang hebat di dalam tubuhnya. Kekuatan ini jauh lebih besar dari apa yang ia duga. Rahman yang berdiri di sampingnya menggigil ketakutan. "Gus, apa itu?" Gus Ikdam memejamkan mata sejenak, merasakan getaran itu semakin kuat. "Ini adalah jin penjaga yang terikat pada kekuatan kuno, Rahman. Jika ia dibangkitkan, ia akan menguasai seluruh desa ini, bahkan lebih jauh lagi." Dengan napas tertahan, Gus Ikdam mengangkat tangannya. Ia menggenggam tasbih yang masih ada di tangannya dan mulai melantunkan doa perlindungan dengan suara lantang. Namun, jin itu tak diam. Ia meluncurkan serangan gelombang hitam ke arah Gus Ikdam dan para santri. Semua yang terkena gelombang itu terlempar ke belakang, tubuh mereka gemetar, seolah kekuatan itu hendak meremas jiwa mereka. "Kalian tidak bisa menang, Gus Ikdam. Aku akan menguasai semuanya, dan mengubah dunia ini dalam kegelapan abadi." Teriak jin itu dengan suara serak. Gus Ikdam menggenggam erat tasbihnya dan menatap mata merah jin itu. Dalam hatinya, ia berdoa memohon kekuatan Allah. "Jika ini adalah takdir, maka biarlah aku mati dengan memegang kebenaran. Jika bukan, aku akan hancurkan kau dengan izinnya." Dengan sekali gerakan, Gus Ikdam melontarkan doa terakhirnya. Tiba-tiba, cahaya putih yang begitu terang menyinari kuil itu, dan sosok jin itu terpekik kesakitan. Cahaya itu merobek tubuhnya, mengikis tubuh hitam yang terbuat dari kegelapan. Namun, meskipun sosok jin itu terluka parah, ia belum menyerah. "Ini baru permulaan, Gus Ikdam. Aku akan kembali," kata jin itu dengan suara yang semakin melemah. Dalam sekejap, sosoknya lenyap, meninggalkan kuil yang sunyi. Gus Ikdam terengah-engah, tubuhnya lemah. Rahman yang bergegas mendekat menatapnya dengan khawatir. "Gus, apa kita sudah menang?" Gus Ikdam menatap ke arah altar yang hancur, namun senyum kecil terukir di wajahnya. "Belum, Rahman. Pertarungan ini baru saja dimulai.
Pagi yang seharusnya membawa kedamaian justru kembali diselimuti kegelapan di desa Walid. Gus Ikdam berdiri di depan reruntuhan kuil yang telah hancur, matanya tajam menatap bekas-bekas yang ditinggalkan oleh makhluk jahat itu. Meski telah terluka parah, kekuatan jin yang mencoba menguasai desa ini belum sepenuhnya lenyap. Ia merasakan bayangan yang semakin mendekat, mengintai dari jauh, bersembunyi dalam kegelapan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Gus Ikdam tahu bahwa musuh mereka tidak akan berhenti hanya dengan satu serangan. Kekuatan yang bangkit ini memiliki akar yang jauh lebih dalam. Rahman berdiri di sampingnya, wajahnya penuh keraguan. "Gus, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Jin itu, dia mengatakan akan kembali," ujar Rahman dengan suara gemetar. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam, matanya terpejam sejenak. "Kita tidak bisa hanya menunggu, Rahman. Kekuatan yang melahirkan jin itu berasal dari sebuah warisan kuno, yang lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan." Suara Gus Ikdam begitu tenang, namun ada kesedihan mendalam di baliknya. Ini bukan sekadar pertempuran fisik, ini adalah perjuangan melawan kekuatan yang telah tersembunyi ratusan tahun lamanya. Setelah berbicara dengan beberapa orang tua di desa, Gus Ikdam memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk. Mereka pergi ke sebuah gua yang tersembunyi di ujung hutan, tempat yang katanya pernah digunakan sebagai tempat penyembahan leluhur yang telah lama hilang. Gua itu kini dilupakan oleh waktu, namun menurut cerita orang tua, tempat itu menyimpan rahasia yang sangat kuat. Dalam perjalanan menuju gua, ketegangan semakin terasa. Rahman yang berjalan di samping Gus Ikdam masih terguncang oleh kejadian semalam. "Apakah kita akan menemukan jawaban di sini, Gus?" tanyanya ragu. Gus Ikdam mengangguk pelan, wajahnya serius. "Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa memberitahuku lebih banyak tentang apa yang sedang kita hadapi. Tempat ini memiliki kaitan dengan kekuatan jahat yang kita lawan." Mereka memasuki gua itu dengan hati-hati, setiap langkah terdengar bergema dalam keheningan. Di dalam gua, udara terasa berat, penuh dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Di dinding-dinding gua, terdapat ukiran-ukiran tua yang menggambarkan simbol-simbol magis yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ini adalah simbol pemanggil, Rahman. Pemanggil jin, kekuatan yang lebih kuat dari apapun yang pernah kita hadapi. Semakin dalam mereka menyusuri gua, semakin terasa hawa dingin yang menusuk. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah ruangan besar di ujung gua, yang dipenuhi dengan batu besar dan ukiran kuno. Di tengah ruangan itu, ada sebuah batu hitam besar, dengan pola aneh yang tampaknya memancar cahaya biru. "Ini dia," bisik Gus Ikdam. "Batu ini adalah pusat dari segalanya." Ketika ia mendekat, tiba-tiba sebuah suara berat dan serak terdengar dari batu itu. "Kalian, berani datang ke sini, mengganggu perjanjian yang telah dibuat selama ribuan tahun." Gus Ikdam terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara tegas. Batu itu bergetar, dan suara itu semakin jelas. "Aku adalah penjaga perjanjian yang telah dibuat antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap. Kekuatan yang kalian sebut jin adalah bagian dari takdir ini." Suara itu tertawa dengan suara serak. "Apa yang kalian hancurkan hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang terikat pada batu ini. Kalian tidak bisa menghentikannya. Takdir sudah ditentukan." Gus Ikdam menatap batu itu dengan tajam. "Takdir bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika aku harus menghancurkan batu ini untuk menyelamatkan umat manusia, maka aku akan melakukannya." Namun, saat ia mengangkat tangan untuk berdoa, batu itu meledak, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam yang membesar, mengelilingi mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Kalian tidak akan menang, Gus Ikdam. Keputusan ini sudah dibuat sejak lama, dan tidak ada yang bisa mengubahnya." Teriak suara itu dengan keras. Dengan tubuhnya yang terhuyung, Gus Ikdam tahu satu hal pasti, pertarungan ini belum berakhir. Bahkan kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan baru saja terbangun. Kegelapan ini bukan hanya sebuah ancaman untuk desa Walid, tetapi untuk seluruh dunia. Tanpa ada waktu untuk ragu, ia memandang Rahman dan berkata dengan tegas, "Kita harus segera kembali ke desa, dan mempersiapkan segalanya. Kali ini, kita tidak bisa sendirian." Di tengah malam yang pekat, Gus Ikdam dan Rahman kembali ke desa Walid dengan langkah cepat. Setiap detik terasa sangat berat, seakan waktu berjalan lambat, mengingatkan mereka akan bahaya yang semakin dekat. Gus Ikdam merasakan hawa gelap yang semakin pekat mengelilingi desa mereka.
Kekuatan yang mereka hadapi bukan hanya sebuah jin biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jahat. Sebuah kekuatan yang telah menunggu ribuan tahun untuk bangkit kembali. Kegelapan itu seperti bayangan yang mengintai dari balik setiap sudut, siap merenggut segalanya. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh wajah-wajah yang penuh kecemasan. Warga mulai merasakan ada yang tidak beres. Sebagian besar santri yang selamat dari pesantren Walid kini hidup dalam ketakutan, dan para orang tua pun mulai memperhatikan perubahan dalam perilaku anak-anak mereka. Ada yang mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dalam tidur mereka, dan beberapa orang melaporkan melihat sosok bayangan hitam yang melintas di malam hari. "Gus, ini bukan hal biasa," ujar Rahman. Mereka mulai takut dan tak tahu harus berbuat apa. Gus Ikdam menatap wajah-wajah warga itu, hati kecilnya tergerus oleh ketakutan yang menguasai mereka. "Kita tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai kita. Jika kita bersatu, kita masih bisa melawan kekuatan ini," katanya dengan suara penuh keyakinan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah tantangan terbesar dalam hidupnya. Bahkan ia sendiri merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari para ulama dan orang-orang yang mengerti ilmu hitam, berharap mereka bisa memberi petunjuk lebih lanjut. Malam itu, Gus Ikdam mengundang beberapa tokoh agama dan orang-orang yang telah lama berpengalaman dalam menangani hal-hal gaib untuk berkumpul di rumahnya. Mbah Rifai, sesepuh desa, duduk di depannya dengan ekspresi cemas. "Gus, aku sudah merasakan tanda-tanda yang buruk. Ini lebih dari sekedar jin yang bisa diusir dengan doa atau mantra. Kita menghadapi sesuatu yang telah ada sejak zaman dahulu, sebuah kekuatan yang ingin kembali menguasai dunia," kata Mbah Rifai dengan suara berat. Gus Ikdam mengangguk pelan. "Aku tahu, Mbah, kekuatan ini lebih besar dari yang kita duga. Tapi kita tidak bisa membiarkannya menang." Malam itu, mereka melakukan ritual bersama untuk memohon perlindungan dari Allah. Mereka berzikir dengan sepenuh hati, berharap Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk melawan kejahatan yang datang. Namun saat mereka melantunkan doa, sebuah suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari langit. "Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku adalah awal dan akhir dari segalanya." Suara itu menggetarkan bumi, dan langit yang tadinya cerah seketika menjadi gelap. Warga desa berteriak ketakutan, beberapa jatuh pingsan karena terkejut. "Ini bukan sekadar jin," bisik Gus Ikdam, "ini adalah makhluk yang lebih besar dan lebih tua." Sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di tengah desa, bergerak cepat menuju rumah Gus Ikdam. Mereka tampak seperti pasukan yang tak terhitung jumlahnya, berwujud seperti makhluk raksasa dengan tubuh hitam legam dan mata merah yang menyala. Gus Ikdam merasakan getaran kuat di tubuhnya, hawa dingin yang menusuk tulang. "Rahman, segera beri tanda untuk evakuasi warga," teriak Gus Ikdam. Rahman dengan sigap berlari, membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya. Warga berlarian menyelamatkan diri, namun beberapa dari mereka terjatuh dan tak mampu bangkit lagi, ditarik oleh bayangan hitam yang semakin mendekat. Gus Ikdam mengangkat kedua tangannya, bersiap menghadapi serangan besar yang datang. Ia memejamkan mata, dan dengan segenap kekuatan yang ada dalam dirinya, ia melantunkan doa perlindungan yang ia pelajari dari kitab-kitab kuno. Namun, suara tawa yang penuh kebencian terdengar di telinganya. "Doa kalian tidak akan bisa mengalahkan kami, Gus Ikdam. Kami adalah bayangan yang terlahir dari kegelapan yang lebih dalam, dan kini saatnya kami kembali untuk menguasai dunia." Tiba-tiba, sebuah bola api hitam yang sangat besar meluncur menuju Gus Ikdam. Ia tidak bisa menghindar, dan hanya dengan sekejap bola api itu menabrak dirinya, memunculkan ledakan hebat yang mengguncang seluruh desa. Namun, Gus Ikdam tidak menyerah begitu saja. Dengan seluruh kekuatan yang masih tersisa, ia bangkit, meski tubuhnya terluka parah. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan desa ini, atau umat manusia," serunya dengan penuh keberanian. Cahaya putih yang terang tiba-tiba menyinari tubuhnya, dan dengan kekuatan itu, ia menangkis bola api hitam yang datang. Sebuah bentrokan besar terjadi, menimbulkan ledakan dahsyat yang mengguncang tanah, tetapi cahaya putih itu perlahan mulai mengalahkan kegelapan. Desa Walid terguncang oleh kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suara ledakan, tangisan, dan ketakutan bersatu dalam kehancuran yang semakin meluas. Gus Ikdam, meskipun terluka parah, berdiri tegak di tengah medan pertempuran, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang semakin memudar. Di depannya,
Sosok bayangan hitam yang lebih besar dari sebelumnya mulai merangkak maju, menantang cahaya dengan tawa yang mengerikan. Kalian pikir cahaya ini bisa mengalahkan kami? Suara itu bergema, menyusup ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Kami adalah kegelapan yang telah terikat sejak zaman pertama, dan kini kami bangkit. Rahman berdiri tidak jauh dari Gus Ikdam, tubuhnya gemetar, namun tekadnya tetap kuat. Gus, kita harus berbuat sesuatu. Ini lebih kuat dari yang kita duga, teriak Rahman, matanya penuh kecemasan melihat Gus Ikdam yang hampir tak berdaya. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum tipis meskipun darah mengalir dari tubuhnya yang terluka. Kekuatan ini bukan hanya datang dari tubuh atau doa, Rahman. Kekuatan ini datang dari hati yang tulus, dari kepercayaan yang tak pernah luntur. Kita tidak boleh menyerah. Gus Ikdam mengangkat tangan, dan sebuah aura putih yang semakin terang mengelilinginya, berusaha menahan gelombang gelap yang datang. Namun, meskipun cahaya itu berusaha bertahan, bayangan hitam itu terus menekan, mengikis sedikit demi sedikit. Dengan sebuah ledakan besar, bayangan itu melepaskan serangan yang dahsyat, menghancurkan cahaya Gus Ikdam dan melemparkan tubuhnya ke tanah. Kalian terlalu lemah, terdengar suara yang penuh kebencian itu, dan sosok bayangan raksasa itu tertawa semakin keras, seolah menikmati penderitaan Gus Ikdam. Para santri yang ada di sekitar Gus Ikdam berlarian ketakutan, namun sebagian dari mereka berusaha untuk kembali, melihat apakah Gus Ikdam masih bisa bertahan. Gus Ikdam, meskipun terluka parah, perlahan bangkit. Hatinya terasa sakit, namun ia tahu ia tidak boleh kalah di hadapan para pengikutnya, di hadapan umat yang bergantung padanya. Dengan napas tersengal-sengal, ia kembali mengucapkan doa-doa perlindungan. Ya Allah, hamba memohon kekuatan-Mu. Tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk umat-Mu. Hancurkan segala keburukan yang ada di dunia ini. Dalam sekejap, cahaya yang lebih terang dari sebelumnya menyinari dirinya, memancar hingga meliputi seluruh desa Walid. Bayangan hitam itu mendesis, merasakan kekuatan itu semakin mengikis tubuhnya. Namun, bayangan itu tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan yang semakin besar, ia mengumpulkan energi gelap dalam tubuhnya, menciptakan bola energi hitam yang begitu besar hingga hampir menutupi seluruh langit. Inilah akhir kalian, Gus Ikdam. Dunia akan kembali seperti dulu, kembali pada kegelapan yang sejati, teriak sosok bayangan itu, melemparkan bola energi hitam tersebut ke arah Gus Ikdam. Gus Ikdam memejamkan mata, merasakan kekuatan Allah mengalir dalam dirinya, lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan satu gerakan, ia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya putih yang sangat terang memancar keluar, bertemu dengan bola energi hitam itu. Ketika keduanya bertemu, sebuah ledakan besar mengguncang desa, merobek tanah dan menghempaskan semua yang ada di sekitarnya. Cahaya putih yang keluar dari tubuh Gus Ikdam berperang melawan energi gelap itu, menghasilkan dentuman-dentuman keras yang menggetarkan dunia sekitarnya. Rahman, yang berlari ke arah Gus Ikdam, hanya bisa menatap dengan ngeri, melihat pertarungan yang seolah tiada akhir. Namun, meskipun tubuh Gus Ikdam terhuyung, cahaya putih itu semakin mendominasi, mengalahkan kekuatan gelap yang ada di depannya. Akhirnya, dalam sebuah ledakan besar yang memekakkan telinga, cahaya putih itu menelan bola energi hitam itu, menghancurkannya menjadi debu. Sosok bayangan hitam itu menjerit dengan suara keras, tubuhnya terpecah menjadi serpihan-serpihan yang hilang dalam kegelapan. Gus Ikdam terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya hampir tak bisa bergerak. Namun, di wajahnya terukir senyum kecil, tanda bahwa ia telah berhasil menghentikan ancaman yang begitu besar. Kita berhasil, bisiknya. Matanya mulai terpejam, merasa lega meski tubuhnya sudah sangat lemah. Rahman segera mendekat, membangunkan Gus Ikdam yang terkulai lemas. Gus, kalian berhasil. Ini berkat doa dan perjuanganmu. Gus Ikdam hanya bisa tersenyum lagi, meski tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Ini bukan hanya keberhasilanku, Rahman. Ini adalah kemenangan semua orang yang percaya pada kebaikan, yang tidak pernah menyerah, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Kemenangan ini milik kita semua. Dengan susah payah, ia berusaha bangkit, namun tubuhnya runtuh ke tanah lagi, kali ini tak sanggup melawan rasa lelah yang menguasainya. Di atas puing-puing desa yang hancur, malam itu akhirnya menjadi saksi dari kemenangan yang lebih besar. Gus Ikdam mungkin tak tahu apakah ia akan mampu bertahan, namun keberaniannya,
keyakinannya, dan kekuatan dari semua orang yang bersamanya telah mengalahkan kegelapan yang datang untuk menguasai dunia. Walaupun desa Walid hancur, harapan baru pun lahir, berkat perjuangan yang tak kenal lelah untuk kebenaran. Pagi itu, meskipun desa Walid hancur, ada sebuah keheningan yang luar biasa. Tak ada lagi suara-suara bisikan jahat atau teriakan ketakutan yang menggema. Para warga, yang sebelumnya terpecah antara rasa takut dan putus asa, kini berdiri bersama, saling membantu memperbaiki apa yang telah hancur. Gus Ikdam, meski masih terbaring lemah, dapat merasakan kebanggaan yang mengalir di dalam hatinya. "Kita berhasil, Rahman," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rahman yang duduk di sampingnya hanya bisa menatap sahabatnya itu dengan penuh haru, merasa beruntung dapat berada di sampingnya dalam momen bersejarah ini. Kekuatan jahat yang menguasai desa Walid telah lenyap, namun bekas-bekas kehancuran tetap membekas di hati setiap orang. Mbah Rifai, yang sejak semalam turut berjuang, berdiri di depan reruntuhan pesantren yang dulu menjadi pusat ajaran sesat. "Hari ini adalah hari baru untuk desa ini. Kita harus mulai membangun lagi, bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga kepercayaan kita," katanya dengan suara penuh kebijaksanaan. Gus Ikdam menatap ke arah Mbah Rifai, merasakan bahwa semua perjuangan itu belum benar-benar selesai. Kebenaran memang telah menang, tapi kita harus menjaga dan merawatnya, agar kegelapan ini tidak pernah datang lagi. Di tengah kekalutan yang perlahan mereda, Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para pengikutnya, termasuk orang-orang yang telah membantu menghancurkan ajaran sesat. Di rumahnya yang sederhana, mereka duduk bersama, merencanakan langkah selanjutnya untuk memulihkan desa. "Kita harus melanjutkan perjuangan ini, tidak hanya untuk desa Walid, tetapi untuk seluruh umat. Jangan biarkan kegelapan kembali menyusup ke dalam hati manusia," kata Gus Ikdam dengan suara yang tegas. "Kita akan menyebarkan kebenaran, menanamkan kedamaian dan keimanan yang sejati kepada mereka yang masih ragu." Rahman menatap Gus Ikdam, melihat betapa semangatnya tak pernah luntur meskipun tubuhnya masih lemah. "Gus, saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya yakin kita bisa bangkit lagi. Kita akan ajarkan pada anak-anak kita tentang kebenaran, agar mereka tidak jatuh pada jalan yang salah seperti yang pernah terjadi," ujarnya dengan penuh tekad. Gus Ikdam tersenyum tipis, mengangguk. "Benar, Rahman, anak-anak adalah masa depan kita, dan kita, sebagai orang yang diberi kekuatan untuk menjaga kebenaran, harus memberi contoh yang baik." Di luar rumah, beberapa warga mulai berdatangan membawa bahan-bahan untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Meskipun sisa-sisa kehancuran masih terlihat di sepanjang jalan, ada semangat yang baru menyelimuti desa itu. Warga bergotong royong, bekerja bersama untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Mbah Rifai memimpin doa bersama di alun-alun desa, berterima kasih atas kemenangan ini dan memohon perlindungan Tuhan agar desa Walid tidak jatuh ke dalam kegelapan lagi. Sementara itu, di dalam rumah Gus Ikdam, perasaan haru dan syukur mengalir. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganggu benaknya, apa yang akan terjadi setelah ini? Kegelapan telah hilang dari desa ini, tapi apakah itu berarti bahwa kita telah menang sepenuhnya? "Apa yang akan terjadi pada dunia luar, Gus?" tanya Rahman, yang duduk di sebelahnya. Gus Ikdam terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Rahman. "Kemenangan ini bukanlah akhir, Rahman. Ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kita harus menjaga kewaspadaan dan tetap bersatu. Kegelapan bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang berbeda." Hari-hari berlalu, dan Gus Ikdam perlahan mulai pulih dari luka-lukanya. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya semakin kuat. Di desa Walid, pesantren-pesantren baru dibangun, namun kali ini mereka mengajarkan ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari kasih sayang dan kedamaian. Gus Ikdam melanjutkan perjuangannya dengan mengajarkan para santri untuk menjaga hati dan pikiran mereka dari godaan-godaan yang bisa mengarahkan pada kegelapan. "Jangan pernah lupakan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang bersih dan niat yang tulus," katanya dalam setiap kesempatan. Pada suatu malam yang tenang, ketika Gus Ikdam duduk di halaman rumahnya, memandang ke langit yang cerah, ia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Meskipun cobaan yang besar telah ia lewati, ia tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan tantangan. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Dengan keyakinan yang teguh, ia berkata pada dirinya sendiri, "Selama kita bersama, selama kita menjaga kebenaran, tidak ada yang perlu kita takuti."
Karena kegelapan akan selalu kalah oleh cahaya yang datang dari hati yang tulus. Meski desa Walid perlahan pulih, ketenangan yang terlihat hanyalah sebuah permukaan yang rapuh. Gus Ikdam dan para pengikutnya berhasil membangun kembali pesantren dan rumah-rumah yang hancur, namun hati mereka tetap waspada. Kegelapan yang pernah menguasai desa ini tidak bisa dihapus begitu saja. Meskipun sosok bayangan hitam telah hancur, ada sesuatu yang terasa mengintai di balik bayang-bayang waktu. Gus Ikdam tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Kegelapan itu, meskipun tidak tampak, masih ada, tersembunyi dalam hati mereka yang belum sepenuhnya terbebas. Pada suatu malam yang tenang, saat Gus Ikdam duduk sendirian di depan rumahnya, sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya, ada suara yang memanggilnya dalam bisikan-bisikan yang halus. Rasa itu datang begitu saja, begitu nyata. "Rahman!" teriak Gus Ikdam dengan suara parau. Rahman yang sedang duduk di ruang sebelah segera berlari mendekat. "Ada apa, Gus?" tanyanya, khawatir melihat wajah Gus Ikdam yang pucat. "Ada sesuatu yang tidak beres," jawab Gus Ikdam pelan. "Kegelapan ini belum benar-benar pergi. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak, lebih berbahaya dari apa yang telah kita hadapi." Rahman mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang dimaksud Gus Ikdam. "Maksud Gus, apakah ada yang mencoba menghidupkan kembali ajaran sesat itu?" Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Bukan hanya itu. Aku merasa ada kekuatan lain yang sedang mengumpulkan dirinya, mungkin lebih tersembunyi, lebih licik." Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Gus Ikdam dan Rahman pergi ke tempat yang pernah menjadi pusat ajaran sesat di desa Walid, yakni bekas pesantren Walid yang hancur. Di sana, mereka menemukan sebuah buku tua yang tertinggal di antara reruntuhan. Buku itu terlihat sangat usang, dengan halaman-halaman yang hampir terurai. Ketika mereka membukanya, bau busuk dan hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Rahman merasakan hawa itu semakin berat, sementara Gus Ikdam memandang tajam ke arah buku itu, merasakan adanya energi yang tidak biasa. "Ini, bukan buku biasa," kata Gus Ikdam pelan, suaranya bergetar. Dengan hati-hati, mereka membawa buku itu kembali ke rumah Gus Ikdam. "Ini lebih dari sekadar ajaran sesat biasa," ujar Gus Ikdam, membaca beberapa bagian dari buku tersebut dengan hati-hati. "Buku ini berisi mantra-mantra yang bisa memanggil kekuatan gelap. Ini adalah buku yang diciptakan oleh orang-orang yang ingin menguasai dunia dengan kegelapan." Rahman menggenggam tangan Gus Ikdam dengan kuat. "Gus, kita harus segera menghancurkannya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Namun, Gus Ikdam hanya terdiam sejenak, merenung. "Aku tahu, Rahman, tetapi kita harus lebih berhati-hati. Kekuatan gelap ini bisa mengubah bentuk dan datang dalam wujud yang tak terduga." Malam itu, Gus Ikdam tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh buku tua itu, oleh energi yang memancar darinya. Ada sesuatu yang membuatnya takut, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Apakah kegelapan yang pernah dihadapinya benar-benar telah pergi? Ataukah ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang? "Ya Allah, tunjukkan jalan hamba," bisiknya dalam doa. Ia merasa seolah seluruh dunia berada di ujung kehancuran, dan hanya dirinya yang bisa menghadapinya. Namun, ia tak bisa berjuang sendirian. Ia membutuhkan semua orang yang masih setia bersama kebenaran. Di sisi lain, Mbah Rifai yang telah mengetahui tentang keberadaan buku tersebut segera mengumpulkan warga desa yang setia. "Jangan biarkan kita terlena dengan kedamaian yang ada," ujar Mbah Rifai dalam sebuah pertemuan. "Kegelapan selalu menunggu saat yang tepat untuk kembali. Kita harus bersatu, menjaga iman, dan memastikan agar apa yang telah kita bangun tidak runtuh begitu saja." Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, merasa terberdayakan oleh semangat para warga yang tetap teguh. Saat pertemuan itu selesai, Gus Ikdam dan Rahman kembali ke rumah. Malam semakin larut, dan suasana desa yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan kecemasan yang tak terucapkan. Mereka tahu, ancaman baru telah muncul, dan kali ini, musuh yang mereka hadapi tidak hanya berbentuk fisik. Kejahatan ini telah mengakar dalam jiwa manusia, tersembunyi di dalam hati mereka yang rapuh. Gus Ikdam berdiri di depan jendela rumahnya, memandang ke arah desa yang kini penuh dengan tanda tanya. "Kami harus siap, Rahman. Perang ini belum berakhir," katanya dengan suara penuh tekad. Di luar rumah, di bawah langit yang mulai gelap,
angin malam bertiup kencang, membawa bisikan yang tak terdengar. Sebuah ancaman yang lebih besar sedang menunggu untuk mengungkapkan dirinya, dan Gus Ikdam, dengan hati yang penuh keyakinan, tahu bahwa ia harus menghadapinya. Sebab kegelapan yang tak tampak, masih mengintai, menunggu untuk mengubah segalanya. Pagi yang gelap menyelimuti desa Walid. Meskipun matahari sudah mulai terbit, awan hitam yang tebal tampak seperti menggantung rendah, seakan menghalangi cahaya yang mencoba menerobos. Gus Ikdam merasakan hawa yang berbeda di pagi itu, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ada keheningan yang tak wajar di desa ini, sebuah keheningan yang menekan, yang seperti mengingatkannya bahwa ancaman yang ia rasakan bukanlah hal yang sepele. Buku tua yang mereka temukan malam sebelumnya, yang mengandung mantra-mantra gelap, kini menjadi obsesi yang membebaninya. Di dalamnya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk bangkit. "Rahman, kita harus segera menghancurkan buku itu," kata Gus Ikdam dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. "Ini bukan lagi soal ajaran sesat. Ini tentang kekuatan yang lebih gelap, yang bisa mengubah segalanya. Kita tidak bisa hanya diam." Rahman yang duduk di sebelahnya, menatap Gus Ikdam dengan cemas. "Tapi Gus, kita tidak tahu siapa lagi yang mungkin menginginkan buku itu. Siapa yang akan datang untuk mengambilnya? Kita harus bersiap lebih matang." Gus Ikdam mengangguk perlahan, menatap buku yang tergeletak di atas meja. "Aku tahu, Rahman, kita tidak bisa sembrono. Kita harus memastikan tidak ada yang bisa mendapatkan kekuatan itu. Ini lebih dari sekadar perang fisik, ini adalah perang batin, perang untuk hati manusia." Dengan satu gerakan cepat, Gus Ikdam menggenggam buku itu dan meletakkannya dalam sebuah kotak kayu yang terkunci rapat. "Kita akan mencari cara untuk menghancurkannya, tetapi untuk itu, kita membutuhkan lebih banyak informasi tentang siapa yang dibalik semua ini." Tak lama setelah itu, Gus Ikdam dan Rahman memutuskan untuk menemui Mbah Rifai. Mereka tahu, sebagai orang yang paling berpengalaman dalam hal-hal mistis, Mbah Rifai pasti memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kekuatan yang mereka hadapi. Di rumah Mbah Rifai, suasana tampak lebih suram. Wajah Mbah Rifai yang sudah tua itu terlihat serius, jauh lebih serius daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. "Ada yang lebih gelap di balik buku itu," katanya dengan suara berat. "Ini bukan hanya sekadar ajaran sesat yang datang dari manusia biasa. Ini adalah warisan dari kekuatan kuno yang tidak pernah benar-benar hilang dari dunia ini." Gus Ikdam dan Rahman mendengarkan dengan seksama. Kekuatan ini berasal dari masa lalu, dari sebuah peradaban yang mengabdikan dirinya pada kegelapan. Mereka percaya bahwa kekuatan terbesar bisa didapatkan dengan mengorbankan segala sesuatu, termasuk jiwa manusia. Itu sebabnya buku ini berisi mantra yang bisa memanggil kekuatan-kekuatan tersebut, lanjut Mbah Rifai. Orang yang menginginkannya, mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil mendapatkannya, karena di dalamnya terpendam janji kekuasaan dan keabadian. Gus Ikdam merasakan tenggorokannya tercekat. Jika kegelapan itu sampai kembali bangkit, tidak hanya desa Walid yang akan hancur, tetapi juga seluruh dunia yang mereka kenal. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Gus Ikdam dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kita harus menemukan sumber kekuatan ini sebelum orang lain melakukannya. Kita harus memutuskan hubungan mereka dengan dunia ini selamanya." Mbah Rifai menyarankan mereka untuk mencari sebuah tempat yang dikenal sebagai Lembah Cahaya, sebuah tempat yang sangat sakral, tempat yang dipercaya mampu menetralkan kekuatan-kekuatan gelap. Disitulah mereka bisa menghancurkan buku itu dengan cara yang benar. Tanpa membuang waktu lagi, Gus Ikdam, Rahman, dan beberapa pengikutnya mempersiapkan perjalanan menuju Lembah Cahaya. Namun, saat mereka sedang dalam perjalanan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan angin kencang yang membawa bau busuk menyerbu mereka. Di kejauhan, mereka melihat sebuah sosok yang tampak seperti bayangan, bergerak perlahan mendekat. Gus Ikdam merasakan hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. "Ada yang mengikuti kita," gumamnya. Rahman menatap tajam ke arah sosok itu, matanya yang penuh kekhawatiran menandakan bahwa ancaman yang mereka hadapi kali ini lebih nyata daripada yang mereka bayangkan. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan, berusaha untuk tidak terjebak dalam jebakan yang mungkin telah disiapkan. Namun, setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah dunia menekan mereka ke bawah. Tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar dari balik pepohonan. Tawa itu begitu jahat dan penuh kebencian,
membuat darah mereka berdesir kencang. Kamu tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, Gus Ikdam, suara itu terdengar lebih jelas. Buku itu adalah milikku, dan kamu akan menjadi bagian dari kekuatan yang akan menguasai dunia ini. Gus Ikdam menatap ke arah suara itu, menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi kini bukan hanya manusia, tetapi entitas yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Tidak, kami tidak akan membiarkanmu menang, kata Gus Ikdam dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kegelapan ini harus berakhir, sekali dan untuk selamanya. Namun, dalam hatinya, ia merasakan bahwa pertarungan ini belum selesai. Bahkan, mungkin, baru saja dimulai. Perjalanan menuju lembah cahaya semakin berat, semakin menegangkan. Setiap langkah yang diambil oleh Gus Ikdam, Rahman, dan pengikut setia mereka terasa semakin ditarik oleh kekuatan yang tidak tampak. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa hawa dingin yang menusuk, seolah-olah mereka sedang memasuki sebuah dunia yang terpisah dari kenyataan. Pepohonan di sekitar mereka mulai berubah, batangnya tampak bengkok dan bercabang dengan bentuk yang aneh. Ada suara gemerisik, namun tiada angin yang bergerak. Ini bukan lagi dunia yang kita kenal, kata Gus Ikdam, suaranya berat, menyadari perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Semakin dekat kita, semakin kuat pengaruhnya, Rahman menjawab dengan suara parau, matanya memandang lurus ke depan, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi bahkan dia merasakan sesuatu yang tak beres, seperti ada yang mengintai mereka dari dalam kegelapan hutan. Suasana semakin mencekam, dan suara tawa jahat yang mereka dengar sebelumnya mulai mengiringi langkah mereka, semakin dekat, semakin jelas. Gus, kita tidak bisa mundur lagi, Rahman berkata, bibirnya bergetar. Mereka akan terus mengejar kita sampai kita tidak bisa lagi melawan. Gus Ikdam tahu bahwa ini adalah ujian terbesar yang pernah dihadapinya. Lembah cahaya, tempat yang diharapkan akan menjadi tempat perlindungan, kini terasa lebih seperti sebuah perangkap. Namun, ia tidak bisa mundur. Dia tahu jika mereka gagal, kegelapan ini akan menyelimuti dunia tanpa henti. Kita harus bertahan, Rahman. Kita harus sampai ke pusat lembah itu dan menghancurkan buku itu, kata Gus Ikdam, dengan keteguhan yang luar biasa. Mereka terus melangkah, meskipun setiap langkah semakin terasa berat. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, langit yang sebelumnya gelap menjadi terang sekejap, lalu berubah menjadi merah pekat. Ada cahaya yang memancar dari balik pepohonan, mengarah ke satu titik yang jelas. Itulah tanda yang mereka tunggu, tanda bahwa mereka telah sampai di gerbang lembah cahaya. Namun, saat mereka mendekat, bayangan hitam besar muncul di depan mereka, memblokir jalan mereka. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Matanya yang merah menyala mengarah pada Gus Ikdam dengan penuh kebencian. Kamu datang terlalu jauh, Gus Ikdam, suara itu menggema, merayap masuk ke dalam setiap rongga telinga mereka. Gus Ikdam merasakan kekuatan luar biasa yang dipancarkan oleh sosok itu. Siapa kamu? Teriaknya, namun suaranya terasa kecil, terhimpit oleh kekuatan yang mengelilingi mereka. Sosok itu tertawa, tawa yang penuh dengan kebencian dan keserakahan. Aku adalah bayangan yang selama ini kamu hindari. Aku adalah kekuatan yang hidup dari rasa takut dan kebingungan. Dan sekarang, saatnya bagi dunia untuk mengenal kekuatan sejati ini. Gus Ikdam merasa seluruh tubuhnya terkekang, namun dia tidak bisa mundur. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhir. Dengan cepat, sosok itu mengangkat tangan, dan seketika itu pula, udara di sekitar mereka terasa mencekik. Gus Ikdam merasakan hawa panas yang begitu kuat, seolah-olah dia dikelilingi api. Tetapi, dalam hati yang penuh dengan keteguhan, Gus Ikdam berteriak, Bismillah, aku tidak takut. Dengan cepat, ia mengeluarkan kekuatan yang telah lama ia pendam, energi yang berasal dari keyakinan dan doa yang tak pernah padam. Sebuah cahaya terang menyembur dari tubuhnya, menandakan bahwa ia siap menghadapi apapun yang datang. Rahman yang berdiri di sampingnya juga mengangkat tangannya, berdoa dengan sepenuh hati. Sosok hitam itu mulai meronta, seolah merasa kesakitan oleh cahaya yang keluar dari Gus Ikdam. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan serangan, bayangan itu menghilang dalam kepulan asap hitam yang menyesakkan dada. Ini belum selesai, Gus Ikdam, suara itu bergema di udara, semakin menjauh. Gus Ikdam tahu itu bukan kemenangan, hanya sebuah kemenangan sementara. Mereka harus terus bergerak,
harus menghancurkan buku itu sebelum kekuatan yang lebih besar dari ini datang. Dengan napas yang terengah-engah, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju pusat lembah cahaya. Setiap langkah terasa semakin berat, namun tekad mereka semakin kuat. Gus Ikdam tahu bahwa kegelapan ini hanya akan berhenti ketika buku itu benar-benar dihancurkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, perasaan bahwa musuh mereka sebenarnya lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan ini hanyalah permulaan dari sebuah pertempuran yang jauh lebih besar. Di depan mereka, lembah cahaya menanti, namun entah apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Lembah cahaya bukanlah tempat yang mereka bayangkan. Begitu mereka melangkah lebih dalam, suasana menjadi semakin suram, meskipun sinar terang yang memancar dari dalam lembah memancar ke segala arah. Cahaya itu menyilaukan, hampir seolah menantang mereka untuk melanjutkan. Gus Ikdam merasakan sebuah tarikan kuat, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Sesuatu di dalam lembah ini sepertinya memanggil, seperti sebuah kekuatan kuno yang sudah lama terpendam. Rahman di sampingnya tampak semakin gelisah, matanya terus mengamati sekitar, merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, yang mengintai setiap langkah mereka. "Jangan terlalu percaya dengan cahaya ini, Gus," Rahman berbisik, matanya terfokus pada sinar yang semakin terang. Cahaya yang terlihat begitu indah kadang bisa menyesatkan. Gus Ikdam menatap Rahman, merasakan kecemasan yang tak bisa disembunyikan di wajah sahabatnya itu. "Aku tahu, Rahman, tapi kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan mundur." Dengan tekad bulat, Gus Ikdam melangkah maju, membawa kotak kayu berisi buku yang harus dihancurkan. Rahman mengikuti di belakangnya, meskipun hatinya penuh keraguan. Setiap langkah mereka semakin terasa berat. Semakin mereka maju, semakin terbenam dalam cahaya yang menyilaukan. Gus Ikdam tahu ini bukan cahaya biasa, ini adalah perangkap, sebuah ujian terakhir. Tiba-tiba, suara bisikan halus mulai terdengar di sekitar mereka, mengusik ketenangan pikiran mereka. "Kalian tidak bisa menghindar dari takdir," bisikan itu terdengar dari berbagai arah. "Buku itu adalah kunci untuk memanggil yang lebih besar. Kalian hanya alat, bagian dari rencana yang sudah lama ditulis." Gus Ikdam menggertakkan giginya, berusaha mengabaikan bisikan itu. "Kami bukan alat, kami adalah pemutus rantai kegelapan ini," teriaknya dengan suara lantang. Namun, bisikan itu hanya semakin keras, merasuk ke dalam pikirannya. "Kegelapan ini akan tetap ada. Kalian hanya akan menjadi bagian dari kejatuhan yang lebih besar." Seketika itu, cahaya yang semula terang berubah menjadi gelap, seperti langit yang tiba-tiba mendung, dan angin dingin bertiup deras, membuat bulu kuduk mereka meremang. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di hadapan mereka. Sosok yang tidak bisa dilihat secara jelas, hanya bayangan besar yang berputar dalam cahaya yang redup. "Kalian sudah terlalu jauh, Gus Ikdam," suara itu menggetarkan tanah dan udara di sekitar mereka. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kekuatan yang kalian coba hancurkan sudah mengalir dalam darah manusia sejak zaman dahulu." Gus Ikdam menatap sosok itu dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. "Aku tahu apa yang kami hadapi, dan aku akan menghentikannya," katanya tegas. Namun, sosok itu tertawa, suara tawa yang membuat jantung mereka berdegup kencang. "Kalian tidak tahu, buku itu bukan hanya alat, tetapi pintu menuju dunia yang tak akan pernah kalian pahami. Kalian tidak bisa menghancurkannya, itu adalah bagian dari alam semesta ini." Gus Ikdam merasa keringat dingin mengalir di dahinya. Apakah ini akhir dari perjalanan mereka? Apakah mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kegelapan yang akan datang? "Rahman," bisik Gus Ikdam dengan suara pelan, "kita harus melanjutkan. Kita harus percaya bahwa ada cara untuk menghentikan semua ini." Rahman mengangguk, meskipun tampak ragu. "Aku takut, Gus. Takut kita malah membuka pintu yang tak bisa kita tutup lagi." Tetapi Gus Ikdam sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia berjalan maju, menggenggam kotak kayu itu erat-erat. "Hanya dengan menghancurkan buku ini, kita bisa memutuskan kekuatan itu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita," katanya dengan keyakinan yang semakin membara. Saat mereka mendekati titik pusat lembah, cahaya yang sebelumnya redup kini berubah menjadi semburan cahaya putih yang menyilaukan, mengarah tepat ke tubuh mereka. Saat itulah Gus Ikdam merasakan kekuatan yang begitu besar, mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Dengan satu langkah tegas,
ia melemparkan kotak kayu itu ke dalam cahaya yang menyilaukan. Buku itu terlempar dan jatuh ke tanah, namun bukan kehancuran yang mereka harapkan. Sebaliknya, buku itu mulai terbakar dengan api biru yang tak bisa dijelaskan. Saat api itu berkobar, langit di atas mereka terbuka lebar, mengungkapkan kegelapan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan dari dalam kegelapan itu, sebuah sosok besar muncul, mata merah menyala, suara mengerikan bergema dalam kehampaan. Kalian tidak bisa menghindar dari nasib kalian, suara itu bergema dengan suara yang lebih dalam dan lebih menakutkan. Gus Ikdam menatap sosok itu, merasa tubuhnya lemah, tetapi tidak menyerah. Aku tidak akan biarkan kegelapan ini menghancurkan dunia ini, katanya dengan penuh tekad, meskipun suara di dalam dirinya berbisik bahwa pertempuran ini baru saja dimulai.